Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD untuk ujian akhir semester mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Intan Novia Rosyana dengan NIM 0392241460, mahasiswi pendidikan profesi guru gelombang 2 2024, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan. Saya akan menjelaskan terkait kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik kelas 6B SDN Kawung Luwuk, Kota Bogor. Sebelumnya, kita harus mengetahui lebih dulu apa itu pengertian ZPD dan scaffolding. ZPD atau Zone of Proximal Development merujuk pada jarak antara apa yang dapat dilakukan oleh seorang individu secara mandiri dengan apa yang dapat dicapai dengan bantuan atau bimbingan orang lain, seperti guru dan orang dewasa yang lebih ahli. ZPD adalah cara yang dapat dilakukan guru untuk mendukung atau membantu peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Scaffolding merupakan bantuan sementara atau bertahap yang diberikan guru kepada peserta didik untuk meningkatkan kemampuan mereka sampai bisa mandiri. Scaffolding memungkinkan penggunaan fungsi kognitif yang lebih tinggi dan berkembangnya kemampuan belajar sehingga terdapat tingkat penguasaan materi yang lebih tinggi. Hal ini sangat penting dalam mendukung pembelajaran pada ZPD. Kelas 6B. Di kelas 6B, sebagian besar peserta didik masih memerlukan bantuan guru untuk memahami materi dan tugas dengan baik. Pemberian scaffolding sangat relevan untuk membantu peserta didik dalam ZPD mereka. Scaffolding merujuk pada pemberian dukungan sementara yang diberikan guru sehingga peserta didik mampu menyelesaikan tugas secara mandiri. Di sini saya menggunakan modul ajar dengan mata pelajaran IPAS, materi letak dan kondisi geografis Indonesia. Pendekatan yang saya gunakan yaitu Culturally Responsive Teaching atau CRT atau pengajaran tanggap budaya. CRT merancang pembelajaran yang sesuai dengan latar belakang budaya peserta didik sehingga mereka lebih memahami materi. Model pembelajaran yang saya gunakan yaitu Project Based Learning atau PJBL dengan membagi peserta didik menjadi 5 kelompok, kemudian membuat proyek makografi atau mading kondisi geografi. Nah, 5 kelompok ini saya beri nama dengan kelompok cager, bager, singer, bener, dan pintar. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran. Di dalam kegiatan pembelajaran ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, kegiatan pendahuluan, yang kedua, kegiatan inti, dan yang terakhir, penutup. Di dalam kegiatan pendahuluan, peserta didik berdoa, presensi, menyanyikan lagu wajib, lagu khas Jawa Barat, dan lain sebagainya, dan melakukan ice breaking. Ice breaking yang saya lakukan yaitu dengan tepuk semangat. Di dalam kegiatan inti, saya menjelaskan terkait materi dengan menggunakan PPT, kemudian peserta didik membuat proyek makografi atau mading kondisi geografi yang dilakukan secara berkelompok. Berikut LKPD kegiatan proyek makografi. Selanjutnya, kegiatan penutup. Di dalam kegiatan penutup ini, saya membagikan soal evaluasi kepada peserta didik. Soal evaluasi tersebut saya bagi menjadi 3 jenis soal. Yang pertama, soal evaluasi level high untuk peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi. Yang kedua, soal evaluasi level medium
untuk peserta didik yang memiliki kemampuan sedang, dan yang terakhir soal evaluasi level low untuk peserta didik yang memiliki kemampuan yang rendah. Media scaffolding. Saya menggunakan dua media scaffolding, yaitu yang pertama, video pembelajaran animasi, dan yang kedua, media konkret. Video pembelajaran animasi efektif digunakan karena dapat menjelaskan materi melalui visualisasi nyata. Konsep yang sulit atau abstrak dapat dijelaskan dengan lebih mudah. Selain itu, animasi dapat menarik perhatian siswa karena dirancang dengan visual yang menarik dan warna-warna cerah yang membuat siswa lebih fokus pada materi dan bersemangat untuk menonton materi. Yang kedua yaitu media konkret atau alat bantu konkret sangat efektif digunakan karena dapat membantu siswa memahami konsep abstrak atau sulit dengan cara yang lebih nyata, sehingga siswa lebih mudah memahami materi. Selain itu, media konkret membuat pembelajaran lebih menarik, sehingga siswa lebih antusias untuk belajar dan mendapatkan pengalaman belajar yang lebih mendalam. Selanjutnya, penerapan scaffolding pada ZPD. Cara saya dalam memberikan arahan kepada peserta didik yaitu dengan memberikan contoh mengenai tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Saya mengajari cara pembuatan proyek makografi atau mading kondisi geografi, tentang cara menyusun komponen yang harus disusun, menuliskan keuntungan dan tantangan geografis, dan lain sebagainya. Langkah-langkah scaffolding. Yang pertama, dengan modeling atau memberikan contoh. Saya memperlihatkan komponen mading seperti kertas karton, arah mata angin, peta, dan tulisan pendukung lainnya, kemudian memberikan contoh atau mendemonstrasikan kepada peserta didik. Yang kedua, prompting atau memberikan petunjuk. Saya memberi arahan langkah demi langkah kepada peserta didik selama pengerjaan tugas. Seperti langkah pertama, gunting gambar ini, kemudian tempelkan gambar yang sudah digunting di kertas karton, lalu tuliskan keuntungan dan tantangan geografisnya. Yang ketiga, latihan terbimbing atau guided practice, yaitu guru mendampingi dan membantu menjelaskan kepada peserta didik jika ada informasi yang sulit dipahami. Saya mendampingi siswa dalam membuat tata letak mading, memberikan ide dalam menghias mading. Selanjutnya, gradual release atau pelepasan bertahap. Setelah peserta didik memahami tugas, peserta didik diberi kebebasan untuk menyelesaikan bagian tugasnya. Saya membiarkan peserta didik mencari informasi sendiri tanpa banyak memberikan arahan. Langkah terakhir yaitu feedback dan motivasi. Saya memberikan pujian dan apresiasi terhadap hasil mading makografi peserta didik. Saya memberikan motivasi agar peserta didik tetap bersemangat dan terus belajar. Hasil penerapan scaffolding. 1. Perkembangan kognitif. Scaffolding yang diberikan melalui modeling atau memberikan contoh dan prompting, yaitu petunjuk langkah demi langkah, telah membantu peserta didik untuk memahami konsep yang lebih kompleks. Dengan contoh langsung yang diberikan, peserta didik menunjukkan peningkatan dalam pemahaman materi terkait kondisi geografis Indonesia. Yang kedua, perkembangan afektif. Scaffolding memberikan dampak positif pada perkembangan afektif peserta didik. Pemberian pujian dan apresiasi dari guru membuat peserta didik merasa dihargai yang meningkatkan motivasi belajar mereka. Proyek ini membantu membangun rasa percaya diri, terutama ketika peserta didik berhasil menyelesaikan tugas dengan baik. Yang ketiga, perkembangan psikomotorik. Dalam hal psikomotorik, penerapan scaffolding melalui latihan terbimbing dan memberikan petunjuk langkah demi langkah berhasil membantu peserta didik untuk menguasai keterampilan praktis seperti mendesain tata letak mading. Selanjutnya, kolaborasi dan kerjasama. Scaffolding yang diterapkan
menunjukkan hasil dalam hal kolaborasi antar peserta didik. Peserta didik belajar bekerja sama dalam kelompok, termasuk berbagi tugas, mendengarkan pendapat teman, dan dapat menyelesaikan konflik. ZPD adalah ruang magis, di mana potensi bertemu dengan peluang dan dukungan menciptakan keajaiban. Kesalahan bukanlah kegagalan, melainkan langkah menuju pemahaman yang lebih mendalam. ZPD bukan tentang kelemahan, melainkan tentang kekuatan yang sedang berkembang. Scaffolding adalah seni memberi sayap sebelum siswa siap terbang dengan sendiri. Guru adalah bayangan yang membimbing dan perlahan hilang saat siswa menemukan cahayanya sendiri. Setiap langkah scaffolding adalah jalan bagi siswa untuk meraih potensi yang tersembunyi. Kemudian terdapat video rangkuman pembelajaran saya di kelas 6B SDN Kawunglu, Kota Bogor. Selamat menonton! Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Ingat, scaffolding bukan sekadar metode, tapi seni memberikan dukungan yang tepat pada saat yang tepat. Mari kita ciptakan pembelajaran yang bermakna dan terus menjadi cahaya dalam perjalanan belajar peserta didik. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.